Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya Rabbi bil Mustafa Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi waffaqana. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa wala. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Wa bil khusus yang kami hormati Ketua DKM Mushola Asy-Syariah Bapak Eko Novianto beserta anggota dan pengurus yang lainnya. Yang kami hormati pula DKM hormat kita Bapak Muhammad Tarikin, sekaligus beliau sebagai Ketua RT 02. Dan juga yang kami hormati Seksi Umuria Bapak Redi, Bapak Zena, Bapak Winarto, dan juga bapak-bapak yang lainnya, anggota pengurus yang lainnya, wabil khusus sahibul wilayah Bapak Ketua RW 29, Bapak Sodik Sodikun, dan juga kepada para Ketua RT-nya. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan panjang umur dalam keadaan sehat walafiat, dan juga bisa membawa amanah yang telah diemban, yang telah diberikan oleh
keluarganya, amin ya rabbal alamin. Dan juga para hadirin jamaah salat subuh yang dalam hal ini tidak kami sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa ta'zim hormat saya kepada para hadirin jamaah sekalian yang insya Allah sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama dan utama, mari kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat karunia-Nya, taufik hidayah-Nya, sehingga alhamdulillah dengan beberapa nikmat-Nya lah kita sama-sama dapat meluangkan waktu dalam rangka melaksanakan apa yang diberitahu oleh Allah. Salah satu di antaranya ialah dapat menunaikan salat subuh berjamaah, ditambah dengan bertasbih, bertahmid, bertazkir, dilanjutkan duduk sejenak bermuajah bersilaturahmi, diteruskan dengan ta'limul Quran wa ma'arijul huruf dan ala kadar makna atau artinya. Kesemuanya ini mudah-mudahan Allah itu Allah catat sebagai amal ibadah kebaikan kita, dengan harapan Allah akan memberikan imbalan pahala yang berlipat ganda, amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga terlimpah curah kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabatnya, dan kita sekalian selaku umatnya sekaligus sebagai pengikutnya. Mudah-mudahan yaumil qiyamah kelak nanti akan mendapatkan syafaatnya dari baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak hadirin jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana biasa sebelum acara kita mulai, tidak bosan-bosannya, tidak henti-hentinya kita membaca Ummul Quran suratul Fatihah. Wabil khusus yang hadir dan juga yang belum sempat hadir, mudah-mudahan Allah berikan panjang umur dalam keadaan sehat walafiat. Allah jadikan keluarganya sakinah mawaddah warahmah. Allah jadikan istri putra putrinya soleh dan solehah. Allah berikan rezeki yang luas, yang murah, yang mudah, yang halal, yang barokah. Allah segera berangkatkan ke tanah suci Makkah dan Madinah, menjalankan ibadah haji maupun umrah ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin shalihah wa ala hadratin Nabi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir lana wa liwalidayna amin. Kita doakan sanak famili keluarga kita andai tolan yang dalam keadaan kurang sehat saat ini, dengan barokahnya, mukjizatnya, karomahnya seluruh Fatihah ini Allah segera angkat penyakitnya, kembalikan kesehatannya dan kepada orang tua kita, bapak, ibu, kakek, nenek kita, saudara kita yang telah mendahului kita. Mudah-mudahan Allah senantiasa memaafkan segala kehilapan, kesalahan serta dosa-dosanya. Allah terima semua amal ibadahnya dan Allah tempatkan di sisinya. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir lana wa liwalidayna amin. Bapak hadirin, marilah kita kaji kembali suratnya, masih surat An-Nahl, juznya juz 4, halaman di sini 216, 217, barangkali tempat lain 214 atau 215. Di sini ayatnya yang keberapa, Bang? 39 kalau nggak saya. Bismillahirrahmanirrahim.
Allah menghendaki ayyakula laukun ayyakula laukun fayakun. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala jika menghendaki cukup mengucapkan laukun maka jadilah, fayakun maka jadilah. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala tinggal menyebut saja kun fayakun, jadilah. Walladzina hajaru fi sabilillahi min ba'di ma zulimu lanubawwi'annahum fid dunya berikan hidayah sehingga hijrah dari yang tidak baik ke yang baik, ya. Jadi artinya lanubawwi'annahum fid dunya hasanah, maka Allah memberikan tempat di dunia yang baik. Jadi tatkala kita tadinya ibadah kita kurang, ya, kita hijrah kepada yang lebih semangat lagi, insya Allah akan memberikan tempat di dunia yang baiknya. Amin ya rabbal alamin. Wala ajrul akhiratu akbar, akan tetapi pahala akhirat nanti lebih besar daripada apa yang ada di dunia. Begitu mewahnya, akan tetapi masih kalah dengan kemewahan akhirat. Apa saja disediain, buah-buahan tinggal kita dalam hati mau buah apel sudah disiapin, ya. Di sana di dalam surat Al-Waqiah diterangkan bahwa akan disiapkan yang namanya pisang bertandan-tandan, ya. Itu kasurnya juga marfu'ah yang empuk-empuk, ya. Dibandingkan di dunia di sini yang kasurnya harganya 50 juta, 100 juta masih kalah. Kita di alam akhirat dihiasi dengan intan berlian. Luar biasa, ya. Di sini kita punya berlian nggak kira-kira? Borok-borok, ya. Di sana nanti apa namanya? Kita bertelean di atas dipan yang dihiasi dengan mutiara berlian, kasurnya marfu'ah, ya, wa hurun in, dan disiapkan bidadari-bidadari luar biasa, ya. Kayak zaman dulu, zaman kerajaan itu raja selir-selirnya kan kini bagi pasin, ya. Insya Allah besok kita akan disediakan oleh Allah seperti itu. Syaratnya ialah takwa, takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Takut dalam arti melaksanakan semua perintahnya, berusaha meninggalkan larangannya. Mana ada yang pakai langit? Iya, kena angin. Lau kanu
diuji dengan kesusahan, sabar nggak kira-kira ya? Ya. Diuji dengan kesusahan, ya Allah ya Rob, saya udah sholat tahajud, udah hajat, udah macam-macam, dari kok masih susah baik, nah gimana sholat kekayaan ya? Iya, makanya insya Allah bagi orang-orang yang sabar nantinya akan pahalanya lebih besar daripada di pahala di dunia. Wa ala rabbihim yatawakkalun, dan kepada Tuhan mereka ialah Allah Subhanahu wa taala kita berserah diri. Wa ma yang telah aku berikan wahyu, di antaranya ada Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi yang lain-lainnya, itu diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala. Nuhi ilaihim, diberikan wahyu kepada mereka. Fas'alu ahlal dzikri in kuntum la ta'lamun. Fas'alu, bertanyalah, ahlal dzikri kepada ahliya, in kuntum la ta'lamun, apabila kalian tidak mengerti ya. Mau tanya tentang agama, nanyanya pada guru, para ustaz, para ulama. Mau bikin tempe, ya tanyanya sama tukang tempe. Ini mau bikin tempe, tanya sama tukang las, ya kebalik-balik ya. Iya. Mau nanya tentang agama sama yang bukan ahlinya, ya saya disimpang-simpangin nanti ya. Tanya ke Pak Eko, kemana jalan ke rumah Pak Habib ini, apa lo Pak Eko ya. Jadi kita bertanya sesuai dengan ahlinya. Tukang las ya tanyanya sama tukang las ya. Dagang ya tukang dagang. Nah ini kadang-kadang kebalik. Kalau kabinetnya yang backgroundnya agama suruh ngurusin jembatan ya, kebalik-balik ya. Jadi makanya di sini fas'alu ada dzikri in kuntum la ta'lamun, bertanyalah kepada ahlinya apabila kalian tidak mengetahui. Jadi kita selalu bertanya. Mau tanya tentang sholat ya sama ahlinya yang suka sholat. Tentang puasa ya kepada yang mengerti tentang puasa. Jadi nanti sedaya pas sesuai. Bil bayyinati waz-zubur wa anzalna ilaikal dzikra litubayyina lin-nasi ma nuzzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Liyubayyina, Allah Subhanahu wa ta'ala mengutus para rasul, para nabi supaya bisa membawa keterangan-keterangan dan mukjizat wal zubur, dan keterangan-keterangan di antaranya ialah kitab-kitab ya. Kitab Injil buat Nabi Isa, kitab Taurat Nabi Nabi Musa ya, kitab Zabur pada Nabi Daud. Makanya aman
para utusannya Allah, dan qada dan qadar. Ini rukun iman. Wa anzalna ilaika dzikra, dan aku turunkan kepadamu Muhammad al-dzikra, ya peringatan atau kitab Al-Qur'anul Karim. Makanya akhir zaman nih Al-Qur'anul Karim, ada yang labelnya Al-Qur'anul Karim, ada yang al-dzikra. Ya, ini artinya peringatan dan Al-Qur'anul Karim. Litubayyina linnas, supaya menerangkan kepada manusia manuzila ilaihim, apa yang diturunkan kepada mereka ialah kepada manusia. Ya, kita umatnya baginda Rasul Nabi Muhammad SAW, ya kita kitab Al-Qur'anul Karim, yang alhamdulillah dengan asbabnya para sahabat, para tabi'in dibukukan, sehingga sampai saat ini kita masih bisa mempelajarinya. Coba kalau nggak ditulis wassalam, ya, cuma sampai sahabat doang, sampai tabi'in doang, ya. Makanya kalau orang yang suka ngomong-ngomong apa-apa bid'ah, ini juga bid'ah, ya, cuma bid'ah hasanah, ya. Jangan apa-apa kullu bid'atin dolalatin, iya, bid'ah yang sesat, ya, ke neraka, ya. Bid'ah itu ada bid'ah hasanah, ada bid'ah dolalah, ya. Ada juga yang fanatik, katanya itu speaker bid'ah. Dan dulu bila waktu belum ada speaker, makanya masih ada menara, adanya di atas, sudah kedengaran orang banyak. Makanya dengan adanya teknologi canggih, sekarang ada yang namanya pengeras suara, gitu ya. Itu yang kadang-kadang yang masalah sepeda dibahas, akan tetapi yang penting-penting kagak dibahas, ya. Jadi mudah-mudahan kita sama-sama memahami, namun jangan saling mencela, supaya ada kerukunan, ya. Yang mau tahlil ke, yang nggak tahlil ke, ya. Yang tahlil silakan, yang nggak tahlil jangan suka ngomongin orang yang tahlil, kan gitu. Yang tahlil pun juga nggak usah melecehkan orang yang sudah tidak tahlil. Jadi supaya sejalan, jangan ada kontok-kontokan. Ini ada isu lagi, para kiai, para ustadz jadi sasaran lagi baik ini, ya. Makanya hati-hati banget ya, kalau ada orang asing, ya awas ini Pak Sinan, ya. Ini ngaji nih, tahu-tahu orang asing nih, tahu-tahu bener musuh. Bukan ada takut, bukan ada. Luar biasa, Masya Allah. Mudah-mudahan Allah senantiasa melindungi kita semua. Amin, ya Allah, amin. Makanya irfa'an nalba, jauhkanlah dari segala mara bahaya. Makanya kemarin sementara kita baca kunut nazilah, supaya Allah hindarkan, Allah jauhkan dari mara bahaya. Alhamdulillah, corona mudah-mudahan sudah berangsur-angsur pergi, ya. Mudah-mudahan supaya aktivitas kita bebas, tidak ada gangguan. Udah pada di swab, saya divaksin juga nih, udah. Alhamdulillah, saya kemarin yang kedua nih, ya. Mudah-mudahan itu hanya ikhtiar, ya. Mudah-mudahan dengan sudah kita vaksin, Allah akan hindarkan dari segala mara bahaya. Manunazzilah wa la'allahum yatafakkarun, agar kalian atau agar mereka berpikir, ya, atau selalu merenung. Oh iya, ini kitab Al-Quran, kitab-kitab yang lainnya pun juga tujuan Allah turunkan hudan linnas, sebagai petunjuk buat para manusia. Apa aminalladzina makaru
bagi orang yang mengerti budaya keburukan, ayyashiballahu bihimul ardh, Allah akan membenarkan mereka beserta bumi, ya, karena tipu daya kejahatan nanti akan dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala bihimul ardh, mereka dengan bumi. Insyaallah Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan selalu menjaga kita, karena di lingkungan kita masih banyak yang beristighfar, masih banyak yang mau sholat berjamaah, masih banyak yang mau duduk di majelis taklim. Ini sebagai perisai, ya. Apalagi ditambah dengan tengah malam ada yang masih bangun sholat tahajud, sholat hajat, sholat obat. Udah pada sholat tahajud udah. Alhamdulillah, bangun malamnya mah udah, ya. Bangun malam udah. Cuman ke belakang doang. Ke belakang ada pengen buang air kecil. Tapi ya insya Allah nanti lama-lama Allah akan memberikan semangat kepada kita untuk qiyamul lail, ya. Itu apa namanya? Bahkan ada riwayat pada saat itu di lingkungan sudah hancur-hancuran orang mungkar merajalela, Allah, malaikat Jibril akan usul kepada Allah, akan dibinasakan, akan tetapi Allah suruh malaikat Jibril dulu keliling, ya. Jibril coba dilihat, kira-kira masih ada nggak yang ingat sama aku, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu malaikat Jibril keliling di sebuah kampung, ada rumah gubuknya gubuk reot, ada aki-aki lagi sholat tahajud, lagi mengangkat kedua tangan beristighfar mohon ampun. Itulah jangan dulu dihancurkan Jibril, karena ini masih ada yang beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita alhamdulillah sebagai perisai di lingkungan kita, ya, untuk mengantisipasi bencana-bencana. Ayatiyahumul azab, atau Allah akan mendatangkan azab, siksa, bencana apabila di lingkungannya sudah menyekutukan, sudah menipu Allah secara kejahatan, maka ayatiyahumul azab, atau Allah akan datangkan azab atau siksa min haitsu la yashurun, dari arah yang kita tidak sadar. Kalau kita belum banyak, kalau kita belum sekarang duit pemilihannya diambil buat bangun masjid, buat bangun musola syariah. Tapi kalau kita belum bom yang jatuh, ya gimana nih, ya. Makanya keluarga kita senantiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayahum bitaqallubim famahum bimu'jizin. Ayahum, atau Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan azab kepada orang taqallubim tatkala mereka sedang berjalan, ya. Makanya tatkala kita hendak kemana-mana, kita bertawakal kepada Allah. Bismillah tawakkaltu ala Allah, la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Begitu mau naik kendaraan juga ada doanya, ya. Makanya bagi apanya luar biasa, Islam itu mengajarkan sampai yang sekecil apapun ada doa-doanya.
ya babar rahmah. Begitulah kira-kira. Ruangan duduk-duduk aja udah anu ya, udah langsung masuk ke ya. Ada cara-caranya, bahkan bercermin pun ada doanya ya, makanya luar biasa. Jadi mu'zizin, mereka apabila Allah sudah turunkan azab, mereka tidak bisa menolaknya atau tidak bisa mengantisipasinya, kecuali kita dengan beristighfar dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayahudahum ala tahawufin fa inna rabbakum lara'ufur rahim. Atau Allah turunkan azab dengan berangsur-angsur sampai mereka mati, atau dalam keadaan ketakutan, ala tahawufin, dalam keadaan ketakutan, selalu kita takut. Makanya dalam ayat yang lain, walanabluwannakum bisyai'in minal khauf wal ju'. Allah itu akan menguji kita manusia dengan sesuatu di antaranya minal khauf, dari rasa takut dan rasa kelaparan, wa naqsi minal amwal, dan kurangnya harta, wassamarat, dan buah-buahan. Alhamdulillah sekarang buah masih melimpah ruah ya di pasar-pasar, walaupun kita nggak punya pohonnya, ada mangga, ada anggur, ada apel, ada pir ya. Jadi kita tinggal apa saja yang mau, yang penting ada duitnya ya. Kalau mau pir, duitnya kagak, cuma ngeliatin doang ya, yang ngiler ya. Aduh, tapi besok di surga nggak usah pakai duit ya, udah disiapin ya. Umwa'ajwajum fi dhilalin alal araqik ya. Besok kita semuanya beserta istri-istrinya bertelekan di atas dipan ya, bercengkrama, nggak mikirin mobil cicilannya belum lunas kagak ya, nggak mikirin pengen itu pengen ini. Di sana ada keindahan-keindahan, bahkan malaikat roki pun juga mengucapkan selamat ya, salamun qawlan min rabbil rahim. Di dalam surga nanti tidak ada ucapan yang kasar, yang kotor, kecuali salamun qawlan min rabbil rahim ya. Selamat dan sejahtera ya, selamat datang kepada jamaah syariah ya. Masuklah, duduklah dengan tenang, dengan nyaman, apapun yang diinginkan Allah sudah disediakan. Ini anginnya rada ini juga ya. Jadi kita insya Allah akan disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala apa saja yang kita inginkan. Ayat awwabin fa inna rabbakum lara'ufur rahim. Maka sesungguhnya Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Awalam yarau ila ma khalaqallahu min syai'in yatabayya'u dhilaluhu 'anil yamini wasyama'ili sujjadan lillahi wa hum dakhirun. Awalam yarau ila ma khalaqallahu min syai'. Apakah kalian tidak memperhatikan Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan benda atau makhluk ya, yatabayya'u
yatba'u zilalahu, yang mana bayang-bayangannya bolak-balik ke kanan dan ke kiri, anil yamin wa anil shimal, sujadan lillah, dalam keadaan sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, wa hum dakhirun, mereka rendah hati. Siapa di antaranya? Ialah kita yang beriman, yang selalu sujud kepada Allah, insya Allah hatinya selalu merendah, tidak ada kesombongan, ya. Jadi apa namanya, tengok kanan, tengok kiri setelah sujud, assalamualaikum, assalamualaikum, ya. Jadi Allah menciptakan benda atau makhluk manusia, di antaranya yang bayang-bayangannya bolak-balik kanan kiri dalam keadaan sujud kepada Allah, wa udahiyun, dan mereka rendah hati, tidak ada kesombongan, tidak ada kecongkakan. Walillahi yasjudu ma bis samawati wa ma fil ardi min dabbati wal malaikatu wa hum la yastakbirun. Yasjudu ma bis samawati walillahi yasjudu, dan Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki makhluk-makhluk baik yang di langit maupun di bumi, mereka bersujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, termasuk mindabah, dari makhluk yang melata, wal malaikatu, dan para malaikat juga pada sujud, wahum la yastakbirun, mereka tidak sombong, tidak apa namanya, takabur, ya, selalu merendah, ya. Akan tetapi kita jangan merendah banget. Kalau kita dihina ya malah boleh, ya, itu manusia. Jangan agama kita diacak-acak diem baik, ya, gelem-gelem baik, ya. Harus kita ada pembelaannya. Jangan sabar tapi ada batasnya. Kalau marah memang manusiawi, akan tetapi harus terkontrol, ya. Nabi yang sudah diambil sifat marahnya masih ada marah kalau direcehkan, ya. Masya Allah, luar biasa. Ayat hudam fi taqallibim. Benar? Oh, udah lewat, ya. Minta. Wal malaikatu wa hum la yastakbirun. Ya'afuna rabbahum min fawqihim wa yaf'aluna ma yu'marun. Ya'afuna, mereka takut kepada siapa? Rabbahum, kepada Tuhan mereka, ialah Allah Subhanahu wa ta'ala, min fawqihim, dari kekuasaan atau atas kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala, wa yaf'aluna ma yu'marun, mereka menjalankan apa yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Takut kepada Allah. Ini keadaan kebaliknya. Kalau sama pimpinan takutnya luar biasa, tapi kalau sama Allah, ya Allah, kadang-kadang diabaikan, ya. Bahkan kalau mau menghadap Allah, kadang-kadang pakai kaos yang logonya logo partai, ya. Ada juga, ya. Ya. Begitu imamnya kelamaan, itu yang paling belakang, lihat, bukannya khusyuk malah baca tulisan partai, ya. Baca tulisan PT, ya. Makanya diusahakan kalau untuk sholat minimal yang nggak ada tulisan-tulisannya, ya, supaya jamaah kita yang di belakang dan juga imamnya pun harus bijaksana. Jangan kelamaan, walaupun hafil Quran,
diterapkan di asyariah 1 rakaatnya 2 lembar atau 2 ain. Nah besoknya ada jamaah. Ya, kelamaan belum doyan kecuali di Mekah sana ya. Jadi harus bijaksana dalam segala hal. Baca suratnya juga nggak usah terlalu panjang. Kalau sendirian terserah deh. Mau 1 juz 1 rakaat boleh, mau dihatamin 1 Al-Quran boleh ya. Kita harus bijaksana. Di belakang ada orang yang kadang kurang sehat, ada yang ada kepentingan lain, ada yang mau kemana-mana ya. Berdoa pun juga begitu sederhana saja. Jangan kita ngangkat tangan dari tinggi sampai ngamplek belum kelar juga ya. Jadi supaya apapun kita harus bijaksana ya. Jangan dibaca itu baik ya. Yang penting simpel, setelah istighfar sholawat lalu poinnya apa yang diminta ya. Malah ada yang singkat, yang penting doa sabu jangan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar ya. Jadi kita semuanya harus bijaksana. Benar dikembalikan kan? Mana? Wakol ya. Janganlah kalian menyembah 2 Tuhan, atau jangan kalian menduakan Tuhan ya. Tuhan itu Esa. Innama huwa, sesungguhnya wa dia Allah Subhanahu wa taala ilahu wahid, Allah yang Maha Esa ya. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Fa iyaya farhabun, maka hanya kepada Akulah kalian takut. Ini kata Allah Subhanahu wa taala. Fa iyaya farhabun, hanya kepada Akulah kalian bertakwa. Lahu ma bis samawati wal ardi wa lahu dinu wasiba apa ghairallahi tattaqun. Walahu ma bis samawati wal ardi, Allah Subhanahu wa taala, dan bagi mereka yang ada di langit dan di bumi, walau diwasiban, mereka bertakwa selama-lamanya ya, menyembah Allah Subhanahu wa taala selama-lamanya. Akan tetapi apa wallahi takun, mereka kenapa sih kok menyembah kepada Tuhan yang lain tapi takut ya. Makanya ayat yang selanjutnya menerangkan bahwa apabila kita sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, kita merengek-rengek minta pertolongan, akan tetapi setelah bencana musibahnya hilang, kita kembali lagi menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Waktu jualah yang memisahkan kita, karena lihat di depan udah terang benderang. Mohon maaf bila waktunya agak tersita lama, barangkali penyampaiannya kurang pas, kurang sempurna, kurang berkenan. Itulah kebodohan dan keterbatasan saya. Namun barangkali ada sedikit yang baik, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah minggu yang akan datang kita kepada ayat 52. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.